Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrun 'azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat tarawih, salat isya dan salat witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih ke malam kedua. Judul yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kultum pada malam hari ini berjudul Menggapai Puasa Sempurna dan Paripurna, gitu ya. Itu judul yang disusun oleh panitia. Saya anggap bahwa judul ini judul yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Andai judul ini kita bahas dalam 1 bulan ini, nampak tidak akan kelar. Karena dengan kita membahas judul sempurna dan paripurna, bagaimana kita bisa puasa yang sempurna dan paripurna, paling minim ada 2 disiplin ilmu yang harus kita bahas. Yang pertama, ada ilmu fikih sempurna, harus sempurna ilmu fikih. Dan yang kedua, paripurna. Tentu kita harus membahas dari segi ilmu tasawuf. Jadi luas sekali. Ketika kita kepengen puasa kita sempurna, maka tentu kita harus memenuhi pertama namanya syarat wajib. Dan kedua syarat sah puasa. Ketiga, kita harus mengetahui rukun-rukun puasa. Keempat, kita harus mengetahui batal-batal puasa. Kelima, kita harus mengetahui sunnah-sunnah puasa. Dengan kita laksanakan itu semua, maka insya Allah puasa kita sempurna. Apakah paripurna? Belum tentu. Ketika kita ingin puasa kita paripurna, maka kita harus mengkaji dari segi ilmu tasawufnya. Kita harus membahas tentang adab-adab berpuasa. Nampak ini banyak sekali judulnya turunannya. Karena ini adalah kultum. Kultum itu yang saya tahu adalah kuliah 7 menit. Betul ya? Iya, 7 menit. Saya sudah berapa menit nih? Sebentar lagi selesai. Kalau lebih dari 10 menit, lasan namanya bukan kultum lagi, namanya kulibas. Kalau udah 27 menit atau 20 ke atas, 27 menit umpama, itu bukan kultum lagi namanya, kutipu. Ya. Karena ini sangat singkat dan singkat sekali, maka yang paling penting ketika kita kepengen puasa kita sempurna dalam paripurna, ini kita harus mengetahui rukun puasa. Rukun puasa berbeda dengan sholat. Sholat kan banyak sekali. Ada ulama yang mengatakan 14, 13, 17, bahkan ada yang 18. Itu sholat. Banyak perangkatnya. Kalau puasa ternyata alhamdulillah rukunnya cuma 2. Yang pertama adalah niat. Niat dalam mazhab manapun, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, itu dipersyaratkan pada malam hari. Cuma beda definisi malamnya saja. Kata Imam Syafi'i, yang namanya malam, kalau udah maghrib ya udah malam. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, ya belum. Anak bujang main ke rumah pacarnya jam 10 udah pulang, itu kan belum malam katanya. Belum. Kata Imam Hanafi, kalau malam itu sudah lewat jam 12, baru itu namanya sudah malam. Maka kata Imam Syafi'i, sunnah kita itu melaksanakan niat puasa itu sunnah setelah 12 malam ke atas. Tapi kita seringnya daripada lupa ya, habis tarawih kita langsung bareng-bareng baca niat nawaitu somagodin an adai fardi syahri Ramadhani
hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada yang baca Ramadana, nah itu nampaknya belum ngaji alfiah. Ya, kita Ramadani aja ya, ikut guru kita. Enggak usah dibahas panjang, itu nanti enggak selesai ini. Itu satu, niat. Dan niat ini idealnya kita harus bisa menggambarkan bagaimana kita esok harinya. Kalau kita sholat kan seperti tadi sholat Isya arba rakaatin. Itu dalam 4 rakaat itu kita mau ngapain apa? Mau ngapain aja. Dan begitu juga puasa. Ketika kita nawaitu shoma godin besok, nah kita di situ niatkan bahwa besok saya puasa dalam keadaan seperti ini. Namanya kita dijalankan kepada seluruh badan kita. Itu akan jalan, nanti akan berpusat di hati, maka puasa kita tidak akan merasakan lapar dan dahaga sekali dan yang lainnya. Itu yang pertama. Bahwa rukun puasa adalah niat, segitu aja. Yang kedua, al-imsak, menahan diri dari yang membatalkan. Dan ini nih yang repot, banyak pembahasannya. Membatalkan. Jadi puasa kita itu harus menjaga diri dari yang membatalkan. Dalam kitab-kitab fikih, hal yang membatalkan puasa itu ada 10 macam. Ini yang harus kita jaga selama kita berpuasa. Jangan sampai kita puasa kita tidak sempurna, menurut fikih saja tidak sah, maka sia-sia puasa kita. Apa itu? Pertama, yang membatalkan puasa itu adalah apabila ada benda luar, benda dunia ini masuk ke dalam perut kita melalui lubang yang 5. Lubang yang 5. Kita punya lubang. Pertama, mulut. Kedua, hidung. Ketiga, telinga. Keempat, kemaluan depan. Dan kelima, kemaluan belakang. Jangan sampai ada barang luar masuk ke dalam lubang yang 5 itu dengan kita sengaja. Nah, ini persoalannya kan kita punya punya mulut. Mulut kita kan banyak ludahnya tuh. Ini persoalannya, pertanyaan ini dalam fikih. Bagaimana tuh hukumnya kita menelan ludah? Apakah itu membatalkan puasa? Ada 3 ketentuannya. Bisa membatalkan puasa, itu ludah dengan sengaja kita telan. Kalau pertama, ludahnya adalah ludah orang lain. Kedua, ludahnya ludah sudah tercampur dengan benda yang lain. Dan yang ketiga, ludahnya sudah kita keluarkan. Kalau ludah orang lain mungkin nggak? Ludah orang mungkin nggak? Mungkin aja Mu Haji. Mu Haji kan punya istri nih ya. Kan siang hari kan bisa aja tuh mencium istrinya. Bisa aja kan lagi puasa. Batal nggak? Ya persoalan lain itu namanya. Persoalan lain. Istrinya siang hari dicium sama dia. Bertemu bibir sama bibir. Bibir istrinya ada ludahnya. Bibir kita ada ludahnya juga. Bibir istri kita tertelan sama kita dengan sengaja. Itu bagaimana kalau begitu? Nah, itu yang maksudnya ludah orang lain. Ludah sendiri bisa batal juga kalau dia keluarin, kumpulin gitu banyak di gelas, sudah 1 gelas, dimasukin ke dalam kulkas. Wah, udah dingin nih. Kan kita pikir ini kan ludah saya sendiri, saya minum aja lah. Nah, itu batal itu kalau begitu. Yang ketiga, bila ludah itu sudah tercampur benda lain. Apa contohnya yang sering kita rasakan, yaitu ya istilah orang Sunda, bahasa Inggrisnya apa ya? Cehil. Apa cehil? Sisa makanan. Bang Fahrudin tahu itu cehil itu. Orang Sunda. Sisa makanan. Maklum kan, makannya kan makan ayam kan jarang-jarang gitu ya. Nyelip di gigi kita. Nah, ini ada ayam masih tersisa ini. Udah subuh lagi. Dibuang mahal lagi ayam harganya. Dia udah dia kan juga digali sama lidahnya. Bercampur sama ludahnya. Lumayan nih. Ada 1 kilo makanya. Ditelan sama dia. Sama ludahnya itu. Nah, itu kan menjadi batal adanya puasanya. Jadi ludah bisa membatalkan puasa kita kalau ditelan jika ludah itu adalah ludah orang lain.
Jika ludah itu adalah ludah sendiri tapi sudah dikeluarin, jika ludah itu adalah ludah yang sudah tercampur dengan benda yang lain. Persoalannya, kalau mengaji fikih kan banyak persoalan biasanya. Kita lagi jalan, ada debu menghampiri muka kita atau asap masuk ke dalam hidung kita. Bagaimana itu? Batal nggak? Masuk dalam perut, batal nggak? Ya kalau sengaja digini ini ditadain ya batal. Jangan ditadain. Kalau memang nggak sengaja, nggak kan. Yang jadi persoalan dalam fikih batal itu kalau masuk ke dalam perut kita dengan sengaja. Kalau tidak sengaja kita lagi jalan ada asap motor tebal banget masuk sampai kenyang, kita nggak sengaja. Nah itu yang pertama. Yang kedua, lubang itu lubang hidung. Nah ini kita kan sering ngupil istilahnya ya. Ini jangan dalam-dalam. Kalau terlalu dalam, termasuk istinsaq kita ketika wudhu itu jangan dalam-dalam. Dan bahkan kalau lagi puasa kita disunahkan nggak terlalu ke dalam itunya. Mobil ya, apalagi kalau kukunya panjang dimasukkan ke dalam lubang hidungnya itu jadi persoalan itu. Dan yang ketiga, ini ada kuping. Kuping itu kalau memang di luarnya saja kita bersihkan itunya nggak batal. Tapi kalau sudah pakai ketembat, kan dalam itu. Pakai ketembat itu sudah lain. Itu sudah membatalkan puasa kalau kita pakai ketembat. Makanya hindarkan hal-hal itu kalau kita lagi puasa. Kalau cuma begini doang ya nggak batal, masih di luarnya. Tapi kalau sudah pakai ketembat sudah masuk ke dalam. Nah, kemudian ini juga yang harus hati-hati nih ketika kita lubang yang selanjutnya adalah lubang depan atau lubang belakang. Ini para ulama sangat hati-hati, bahkan menganjurkan kalau mereka itu katanya buang hajat malam aja. Tapi kan kalau buang hajat bukan keinginan kita, kan datang sendiri ya repot juga. Cuma kita harus berhati-hati, terutama ibu-ibu nih yang lubang depan antara belakang kan sama ya gedenya. Kalau laki-laki sih beda, lebih aman. Ini perempuan nih, kelihatan nggak tangan saya sama perempuan. Kata para ulama ini, kalau kita cebok nih yang di bagian depan istinja itu jangan cuma begini, nanti bisa masuk jarinya ke dalam lubangnya dia, mohon maaf. Itu maka kalau masuk satu jari itu ke dalam, maka itu bisa membatalkan puasa. Maka yang hati-hatinya ibu-ibu itu begini, ceboknya begini aja, jarinya dirapetin. Kalau begini kan insya Allah nggak akan masuk kan ya. Rapenya kalau begini. Sama kita laki-laki juga. Ketika kita cebok harus berhati-hati, jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam. Makanya para ulama seperti di kitab Fathul Mu'in itu menyarankan ya bagian luarnya dengan seperti ini aja. Itu yang membatalkan puasa, itu harus hati-hati, harus kita waspadai. Banyak yang lainnya. Yang membatalkan puasa ada semuanya ada 10. Itu baru 1. Nah, nampak kita tidak akan selesai. 1 aja dulu ya. 1 kita terbatas 5 menit lagi lah. Kemudian puasa kita bisa sempurna dan paripurna. Sempurna kalau kita laksanakan puasa kita secara fikih itu sah. Dengan kita menerapkan rukun-rukunnya. Syarat sahnya kita terpenuhi semua. Itu sah puasa kita. Dan gugur kewajiban kita kalau kita laksanakan secara fikih. Tapi apakah puasa kita akan berpahala? Belum tentu. Puasa yang berpahala adalah puasa yang paripurna. Seperti apa puasa paripurna? Ini kajiannya akhlak, kajiannya tasawuf. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menjelaskan kalau orang puasanya kepengen paripurna, minimal dia harus meningkat dari tingkatan yang pertama ke tingkatan yang kedua. Lebih-lebih kita harus meningkat kepada tingkatan yang ketiga. Tingkatan pertama ada namanya puasa umum. Tingkatan kedua ada namanya puasa khusus. Dan tingkatan ketiga ada namanya puasa khususul khusus. Itu kata Imam Al-Ghazali. Apa itu puasa umum? Puasa kebanyakan orang yang hanya bisa menahan lapar, menahan dahaga, menahan semua dari yang membatalkan, yang ada 10 kata ulama fikih. Itu adalah puasa umum.
sah secara fikih, tapi belum tentu sah secara tasawuf. Mestinya kalau kita kepengen puasanya paripurna, maka harus menjalankan puasa yang khusus. Apa itu? Al-kafu anil ma'asi. Menjaga setiap anggota tubuh kita, baik itu mulut, tangan, kuping, hidung, dan lain sebagainya, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang lagi puasa masih mau berbohong, masih suka berbohong, masih suka mencaci, ngomelin bininya, ngomelin anaknya, berarti itu puasanya belum paripurna. Kalau tahun lalu kita masih puasa umum, hanya mampu menahan yang dilarang oleh Allah, menahan yang dibatalkan, yang membatalkan, maka tahun ini kita harus mampu mempuasakan badan kita. Tangan kita tahan kalau mau main gaplek. Kaki kita tahan kalau mau pergi ke tempat-tempat yang maksiat. Mulut kita tahan dari ngomelin bini, dari ngomelin anak, dari memfitnah, menggibah, dan sebagainya. Kita tahan. Dengan kita mampu menahan badan kita semuanya dari yang dilarang oleh Allah, maka kita sudah meningkat, namanya puasa yang paripurna. Tapi ternyata masih ada yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Puasa yang namanya khususul khusus. Puasa apa itu? Yaitu puasa dia tidak hanya mampu menahan dari yang membatalkan, juga tidak hanya menahan dari maksiat, tapi betul-betul pikirannya difokuskan dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikirannya difokuskan untuk ibadah, sedikit pun tidak terpikir melaksanakan yang mubah, melaksanakan yang maksiat, tidak pernah terpikir. Bahkan mungkin kalau kita ini agak susah bagi kita, kalau khusus ya, mikirin untuk buka aja nggak pernah terpikir sama dia. Kalau kita kan masih terpikir ya, walaupun kita sudah mampu menahan mulut dari berbohong, dari memfitnah dan sebagainya, kita kan masih belum bisa. Masih kita berpikir seperti ini, nanti buka saya pakai apa ya? Bahkan baru sahur aja, habis sahur ibu-ibu sudah keliling ke pasar. Habis sahur pagi-paginya, apalagi minggu kan jalan-jalan tuh nyari buat bukaan. Itu kita belum mampu nampaknya. Itulah puasanya para anbiya wal mursalin. Kalau kita, supaya kita puasa kita sempurna, dengan kita puasa khusus aja sudah cukup. Dari segi fikihnya, rukunnya sudah kita laksanakan, menghindarkan dari hal yang membatalkan puasa, dan juga dari segi tasawufnya kita harus jaga diri kita, badan kita dari kemaksiatan. Maka dengan demikian, insya Allah puasa kita secara kualitas juga terus meningkat. Mudah-mudahan tahun ini puasa kita menjadi puasa yang terbaik bagi kita, sehingga andai Allah mencabut nyawa kita, berarti kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.